bercerita tentang dua pendaki gunung yang mencari sensasi memanjat menara televisi setinggi 2000 kaki di tengah gurun yang dimaksudkan sebagai semacam terapi setelah seorang teman meninggal saat mendaki gunung bersama mereka. Namun, setelah serangkaian kecelakaan membuat mereka terjebak di puncak menara. Wanita ini bernama Becky, sedang mendaki gunung bersama suaminya bernama Dan, juga bersama sahabatnya bernama Hunter. Suami Becky terkejut melihat seekor burung terbang ke arahnya saat akan memasang pengaman yang membuatnya kehilangan pijakan. Hunter mencoba menolongnya, juga Becky melepas tali yang terhubung bersamanya agar Dan bisa mencoba untuk berayun ke arah batu lain. Hunter belum sampai ke arah mereka, tapi tali yang terpasang terlepas karena ayunannya dan dia pun jatuh hingga tewas. Setahun kemudian, Becky berhenti mendaki dan menjadi pecandu alkohol. Dia yang masih merindukan suaminya selalu menelpon untuk mendengarkan rekaman suaranya. Ayahnya mencoba untuk tetap menghiburnya, tapi Becky selalu menjauhkan diri dari ayahnya karena ayahnya menyatakan bahwa Dan suaminya bukanlah pria yang tepat untuknya. Sahabatnya Hunter datang mengunjunginya di apartemen. Becky sungguh terlihat sangat buruk dan mengerikan, bahkan sampai hampir ingin bunuh diri dengan meminum beberapa obat. Tepat sebelum peringatan kematian Dan, sahabatnya Hunter mengajaknya untuk memanjat menara TV B67 setinggi 2000 kaki atau 600 meter yang telah dinonaktifkan di area gurun, di mana Becky dapat menebarkan abu Dan sebagai bentuk penyembuhannya. Awalnya Becky menolak karena setelah kejadian kemarin, dia tidak pernah mendaki lagi. Kemudian berubah pikiran dan setuju untuk pergi, sehingga dia akhirnya mencoba untuk bisa melepas dari kematian Dan. Berikutnya, mereka pergi ke area itu. Becky yang selalu menolak telepon dari ayahnya yang masih kesal padanya, lalu mengobrol bagaimana Hunter menjadi seorang influencer untuk melakukan hal berbahaya untuk terus memacu adrenalinnya. Dan itu adalah pekerjaannya untuk menarik penonton dan mendapatkan bayaran. Mereka singgah di restoran terdekat di sana. Becky yang menyadari baterainya lemah meminta pelayan untuk mengisi daya, tapi pelayan menolak dan menjawab listrik di sini tidak gratis. Hunter bertanya pada pelayan juga di mana menara yang akan didakinya nanti, dan juga apakah dia punya peta untuk sana. Pelayan pun menjawab, kalian bahkan tidak perlu peta untuk itu, karena mereka sebenarnya bisa melihat cahaya lampu yang berkedip dari sini, dan itulah menara yang mereka tuju. Becky yang terlihat melamun melihat itu, sehingga Hunter mencoba mengalihkannya dengan memperlihatkannya sebuah trik dengan pengisi daya, memasukkannya ke lubang colokan lampu sehingga HP-nya bisa mengisi ulang baterai. Di pagi harinya, mereka menaiki mobil untuk pergi ke sana. Hunter yang mengendarai sambil mengambil video membuatnya tidak fokus dan hampir tertabrak truk di pertigaan jalan. Mereka sampai ke area terlarang itu dengan gerbang yang tergembok dan mengharuskan mereka untuk berjalan kaki ke menaranya sekitar beberapa kilometer. Dan karena mereka berada di gurun, di perjalanan kaki mereka menemukan binatang yang dimakan hidup-hidup oleh burung nazar di sana. Mereka sampai di menara itu dan sedikit kagum betapa terlihat jauh lebih besar dan tinggi jika dilihat dari dekat. Becky yang masih takut dan ragu, sedangkan Hunter yang bersemangat untuk kontennya mencoba menenangkannya untuk melanjutkannya. Hunter dan Becky tiba dan berhasil tanpa ada kendala menaiki tangga yang telah terkorosi parah ke area kecil di puncak menara. Di atas sana Hunter yang mengambil kembali beberapa video dengan gaya-gaya yang ekstrim, juga memaksa Becky untuk mencobanya, juga dengan alasan untuk mengatasi rasa takutnya dan untuk membuatnya bersemangat kembali. Akhirnya tiba tujuan Becky untuk menyebarkan abu suaminya, akhirnya melepaskan suaminya Dan. Mereka memutuskan sudah selesai dan akan turun. Namun saat Becky mulai turun, tangga tersebut patah
membuat Becky tergantung di tali dengan Hunter yang menahan di atasnya. Selain itu, ransel berisi air dan drone kecil telah jatuh ke piringan komunikasi, tepat di luar jangkauan dari tali mereka. Setelah terlepas dari kematian, Becky menenangkan diri dan melihat semua tangganya telah terlepas. Mereka mulai panik, menyadari mereka terjebak di menara dengan tinggi hampir 2000 kaki di atas tanah. Pun sinyal di HP mereka tidak ada. Mereka mencoba menggunakan ponselnya, namun curiga karena ada gangguan radio dari antena yang menghalangi sinyalnya. Becky yang melihat kotak penyimpanan di sana dibuka dan berisi teropong dan sebuah pistol flare. Becky yang kesal karena tas mereka jatuh dan tersangkut di bawah juga membuat panik karena merasa akan mati karena dehidrasi. Meskipun lokasinya terpencil, Hunter pada awalnya meyakinkan Becky bahwa layanan darurat akan mengetahui jatuhnya tangga karena suara jatuhnya yang keras, tetapi bantuan tidak pernah datang sampai saat ini. Hunter yang tiba-tiba melihat luka sayatan di paha Becky, bahkan dirinya sendiri pun tidak merasakan itu, dan karenanya rasa sakitnya pun mulai terasa. Hunter membalutnya dengan kemejanya untuk mengurangi keluarnya lebih banyak darah. Hunter mengingat sesuatu, merasa di atas tidak dapat sinyal, tapi di bawah hampir pasti akan ada sinyal, tapi tidak tahu pasti di mana akan hilangnya sinyal karena gangguan dari pemancar di dekatnya. Mengeluarkan tali sepanjang 15 meter, lalu mengikat handphonenya dengan ikat rambut Becky, mencoba meminta bantuan melalui postingan sosial media Hunter, lalu menurunkan handphone itu mencoba serendah yang dia bisa, bahkan sampai bergelantungan di tangga yang patah, tapi hasilnya sama. Pesan itu tidak terkirim. Becky yang ingin mencoba untuk menjatuhkan handphonenya ke bawah karena pasti akan ada sinyal di sana. Hunter mencoba mengirimkan pesan bantuan dengan mengemas ponselnya di salah satu sepatunya, lalu menjatuhkannya, tetapi ponsel tersebut hancur karena benturan dengan tanah sebelum pesan terkirim. Hunter yang melihat seseorang melewati di area itu mencoba menarik perhatiannya dengan Becky yang mencoba berteriak dan melemparkan sepatunya. Pria itu sempat berbalik arah, tapi melanjutkan dan acuh pada sepatu yang jatuh dari atas. Becky yang merasa panik, ingin tergesa-gesa untuk menembakkan pistol suar, tapi Hunter menghentikannya karena pria itu tidak melihat ke arah mereka. Setelahnya, Hunter kemudian melihat dua pria berkemah di mobil RV di dekatnya dan mencoba untuk menarik perhatian mereka, tetapi tidak berhasil, sehingga mereka menunggu sampai gelap untuk menembakkan pistol suar yang mereka temukan di kotak darurat di tiang. Merasa sudah senang karena orang-orang melihatnya, tapi bukannya membantu mereka, mereka mencuri kendaraan Hunter dan pergi dengan mengejeknya. Malam hari tiba, Hunter yang mengantuk tertidur sambil duduk dan hampir terjatuh. Becky melihat tato di pergelangan kaki Hunter, kode numerik yang digunakan dan suaminya untuk memberitahu Becky bahwa dia mencintainya. Hunter sambil menangis mengakui perselingkuhannya selama 4 bulan yang berakhir tak lama sebelum pernikahan mereka, tapi Becky tidak tergerak oleh permintaan maafnya. Keesokan harinya, sebagai penebusan dosa, Hunter turun untuk mengambil ranselnya, tetapi karena tali tidak sampai untuk pijakannya, Hunter berayun, melepaskan tali, dan melompat yang hampir membunuhnya. Karena susah dan tidak sampai untuk mengapai tali, Hunter mengaitkan tas dan juga tongkat pada tali itu, lalu melompat dan meminta Becky untuk menariknya juga dari atas. Hunter yang hampir sampai pada tangga tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Juga terdengar suara benturan di sini. Becky yang panik dan takut untuk melihat. Setelah ragu itu hilang, Becky memberanikan diri untuk melihat ke bawah dan ternyata Hunter berhasil mendarat di tas. Tapi dia melukai tangannya dalam prosesnya, namun berhasil mengikatkan tali ke tas. Dan Becky terpaksa menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk menarik Hunter dan ranselnya ke atas.
Becky setelah bisa minum dan mencoba untuk menerbangkan drone dengan tulisan untuk meminta bantuan, tapi di tengah perjalanan drone itu habis daya dan memutuskan untuk mengembalikannya sebelum jatuh ke tanah. Becky berhasil menangkapnya saat drone itu hampir jatuh di hadapannya. Paginya, Becky yang teringat saat di restoran dengan trik hunter untuk mengisi daya dengan lubang colokan lampu menaiki tiang yang berjarak hampir 15 meter. Becky menggunakan lampu peringatan gangguan penerbangan untuk mengisi daya drone. Di tengah susahnya menahan tubuhnya di tiang, Becky diganggu juga oleh seekor burung yang tertarik pada lukanya hingga menjatuhkan tasnya. Setelah berhasil mengisi daya, dia harus menunggu sampai pukul 10 pagi yang beberapa jam lagi karena restoran itu buka pada jam itu, dan mencoba mengirimkannya ke restoran terdekat beberapa mil jauhnya dengan pesan tertulis untuk meminta bantuan. Hampir sampai di tujuan, tetapi drone tersebut ditabrak truk dan hancur. Pengemudi itu turun untuk melihat, tetapi melanjutkan lagi perjalanannya, yang membuat Becky menjadi frustasi karena itu. Pada malam harinya, Becky mengigau karena kekurangan makanan dan air. Tapi dalam momen sadar singkatnya, ketika Becky meminta sepatunya kepada Hunter untuk mencoba membungkusnya dengan lebih baik untuk telepon di dalamnya, Becky menyadari bahwa Hunter sebenarnya telah jatuh ke salah satu piringan komunikasi, kehabisan darah, lalu terbunuh. Dan Becky hanya menarik tas yang dikaitkan Hunter. Becky berhalusinasi kehadirannya sejak saat itu karena takut menyadari bahwa dirinya sendirian di atas. Keesokan harinya, Becky dibangunkan oleh burung nasar yang menggerogoti kakinya yang terluka dan membunuhnya untuk dimakan. Sehingga kekuatannya pulih sebagian, Becky memutuskan untuk turun ke piringan tempat tubuh Hunter terbaring dan mengetikkan pesan teks kepada ayahnya. Dia kemudian meletakkan telepon ke dalam sepatu Hunter untuk melindunginya, lalu memasukkannya ke dalam lubang di perut mayat Hunter dan mendorongnya dari menara ke bawah. Tubuh Hunter meredam dampaknya dan pesannya tersampaikan karena ayah Becky memberitahu layanan darurat yang kemudian bergegas menuju menara sehingga Becky berhasil diselamatkan